Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, yang sama-sama kita muliakan seluruh Dewan Guru pendidik Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, para santri sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita diberikannya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengagungkan dan memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi kita memuji beliau dengan membaca qasidah burdah. Kemudian pula kita lanjutkan dengan sedikit tentang membicarakan keutamaan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang artinya apakah sama orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu? Tentu jawabnya tidaklah sama. Kenapa? Kita lihat ada orang yang dimuliakan. Kita melihat contohnya dulu Tuan Guru. Nah, mana kita lihat beliau dihormati orang, beliau disanjung orang. Apa sebabnya? Tentu ada ilmu di dalam diri sini. Nah, oleh karena itu beruntung kita di tempat ini, kita dididik, kita diperhatikan oleh Dewan Guru supaya kita semua menjadi orang nang mulia. Nah, apalagi banyak lain hal lagi, yang mana di tempat ini kita mempunyai seorang pendiri pondok yang sangat memperhatikan terhadap kita, menyediakan tempat supaya apa? Supaya kita mudah menuntut ilmu. Dan bukan hanya itu, beliau memperhatikan sekali makanan yang kita makan tiap hari. Itu pun sangat diperhatikan sidin. Kalau bercampur dengan yang haram. Karena kalau sudah makanan itu bercampur dengan haram, otomatis ilmu kita kada masuk, kada berikit di dalam hati kita. Ini salah satu keuntungan kita di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin ini. Yang kedua lagi, kenapa kita berada di pondok ini tidak terlepas dari doa. Doa siapa?
doa pengasuh kita, yang mana beliau setiap waktu mendoakan lawan kita. Mudahan kita menjadi orang alim, mudahan kita menjadi orang nang bahagia dunia akhirat. Nah, selain itu pula adanya guru-guru kita. Nah, banyak guru-guru kita di sini. Nang mungkin juga mereka itu tidak lupa mendoakan lawan kita. Ini salah satu juga keberuntungan yang luar biasa terhadap kalian yang memondok, yang menuntut ilmu di pondok pesantren Nurul Muhibin ini. Nah, namun yang dipinta oleh Dewan Guru ataupun pengasuh kita ataupun pendiri kita, yang dipinta sidin kepada kita itu hanya satu, yaitu taat dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam pondok ini. Ini salah satu syarat untuk menggapai apa-apa yang kita inginkan. Salah satunya yang kita inginkan supaya kita tadi menjadi orang yang alim. Nah, ada kisah, kita berkisahin supaya nggak ada mengantuk. Nah, ada di suatu kampung tersebutlah dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki ini menuntut ilmu ke kota. Entah kenapa pesantrennya di sana ada tahu. Nah, jadi dua orang laki-laki ini berangkatlah ke kota menuntut ilmu. Nah, ringkas cerita, diringkas saja kisahnya lah. Namun dikisahkan 6 tahun habis. Nah, orang menuntut ilmu 6 tahun Bang, pesantren. Nah, jadi kita ringkas saja kisahnya. Jadi ringkas cerita, tamatlah yang berdua tadi menuntut ilmu di kota. Mbah itu pulang Nah, jadi 6 tahun menuntut ilmu aja. Jadi pulang ke kampung. Sampai di kampung, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Nah, nampak kelihatan, dilihat oleh masyarakat keadaan yang berdua menuntut ilmu tadi. Nah, artinya apa? Dipakai orang di kampung. Malam siang diundang orang. Nah, akhirnya beberapa bulan dilihat oleh tutuha masyarakat di situ ada perbedaan di antara nang berdua tadi itu. Jadi ada nang dipakai oleh masyarakat, ada nang saikung tadi tak kurang dipakai oleh masyarakat. Artinya nang saikung tadi kada kanuan diundang orang deh, kemana-mana diundang. Ada nang saikung tadi bahan aja. Nah, lalu oleh tutuha masyarakat tadi bertanya-tanya apa sebabnya nih. Mestinya ujar sidin, amun sama-sama menuntut, sama-sama pada tamat, pasti kan sama aja hasilnya nih. Nah, lalu hendak banget tahu tutuha masyarakat tadi, tulaklah berangkat ke kota menemui gurunya yang di mana dia belajar. Nah, di sana sesampai di sana lalu diceritakanlah oleh gurunya. Artinya keadaan yang berdua tadi menuntut di pesantren tadi. Jadi dikisahkan ujar gurunya, nang saikung itu nang ujar pian nang rajin diundang orang tadi tuh.
Nya mengaji di sini luar biasa memang. Nah, rajin mutalaah di pondoknya, rajin, pokoknya semuanya rajin. Artinya membaca Quran, mutalaah dan sebagainya itu luar biasa. Namun ada satu, ujar Sidin, yang membuat aku itu terasa tergugah hatiku melihat nang seikong tadi itu. Artinya manakala dia membaca Quran, manakala dia mutalaah kitab, selalu menghadap kiblat. Nah, adapun nang seikong nang ujar pian nang kada tapi dipakai orang tadi itu biasa-biasa aja. Nah, artinya mutalaah juga, mengaji juga, cuman aku pada pernah melihatnya itu mengaji menghadap kiblat. Nah, yang terakhir Jasidin selama dia memondok di sini kada pernah melanggar peraturan pondok ini. Oh, Jasidin kayak itu kah? Kulik Jasidin paham sudah kisahnya. Nah, nah ini cerita menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sesuatu hal yang ada peraturan di pondok itu harus diperhatikan. Nah, ini menjadi apa jar kita, ketentuan kita. Kalau sudah pulih ke kampung, kena tamat di pondok nih pulih ke kampung. Nah di situ merasa tuh gina kita. Oh, aku semalam nih ketujuh melanggar peraturan. Nah, jadi menang pernah melanggar peraturan. Nah, sedang sudah minta maaf dulu, minta ampun. Nah, lawan siapa minta ampun? Ya lawan pengasuh lah. Nah, minta ampun supaya ilmu kita tuh berkah. Nah, sampai di situ kisahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Ini terhadap kita-kita nih nah, yang menuntut ilmu nih. Artinya tamatakan dulu mengaji. Jangan kelas 3 ampe, kelas 4 ampe, Mbak ampe ada kabarnya. Jangannya kabar tuh adanya kawin kah? Ada aja kisahnya. Ini kada ada sama sekali. Nah, jadi para ayah sudah tamatakan dulu. Nah, karena orang yang tamat sekolah itu, ini tamat sekolah nih nah, kawin, namanya lah suruh kuitan kawin. Lawan yang pada tamat kawin juga, lain rasanya, bujuran tak. Nah, kebahagiaan yang kita dapatkan itu berbeda. Nah, mungkin alasannya karena ilmu juga, ya kalau ya mun kelas 3 itu kira-kira kelas 4 tahu aja sudah di rukun mandi umpamanya, tahu aja. Jangan sampai kawin mintuha batakon kenapa rukun mandi kenapa aja sih den batakon nih. Nah, jangan sampai salah menjawab. Nah, ini mintuha dulu kada suah juga menuntut ilmu. Minantoni apalagi juga kawin lawan anak sidin lalu sidin dapat takon. Nuji sidin dapat takon. Nah, rukun mandi itu kenapa-napa aja. Ada pang sekali langsung. Umpamanya bangun Mbah Guring jam 11 bangun jam 1 behmat nah sampai subuh. Jadi macam-macam diminum tuh kopi dulu. Campuri uyah supaya jangan bangun guring, supaya jangan terguring. Nah,
Itu jangan dicoba-coba lah, misalkan mau guring kan. Nah. Nah jadi bangun malam jar Nabi walau rakaatain sekalipun 2 rakaat. Nah. Wazaniyatu dan yang kedua dawamul wudu. Nah, artinya jangan sampai batal. Nah, amalkan supaya dalam 24 jam tuh kayak apa caranya supaya kita jangan batal wudu. Nah, bila tak kantut wudu. Nah, amalkan tunggal dikitan. Nah, ini supaya ilmu nang kita tuntut itu mudah. Wasali satu dan yang ketiga adalah at-taqwa fisirri wal alaniyah. Nah yang ketiga ini dimanapun kita berada, takwa kepada Allah Ta'ala itu tetap jalan. Nah, jangan kita ini di tengah orang banyak, oh rajinnya luar biasa. Artinya ada kisah tuh bang sudah. Nah di waktu sorangan, ya sudah itu. Nah, napa-napa kan dihayal. Nah, artinya takwa itu ada lagi. Nah, sorangan. Siapakah di kontek ke? Emang di pondok dak apa-apa, kontek-kontekan. Cuma hari libur benar ya. Nah. Warabi'atu dan yang keempat ayyakula littaqwa wala la li syahwati. Yang keempat bahwasanya dia makan diniatakan untuk kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah kada bapak makan saganja-gancangnya, cuma niatakan tadi aku makan ini supaya aku kuat beribadah, supaya lintuhotku ini jangan gemetaran. Nah, itu. Nah, nang sebutingnya tadi li syahwati tadi itu jangan. Nah, aku makan ini supaya wajahku ganteng, supaya jangan keriput wajahku nih. Nah, namun keriput bang ada payo lagi aku nah. Bulik hari libur pina lama dilihat orang jalan pina membungkuk modelnya. Kenapa aja kuitan ada makan kah? Gancang nggak makan di pondok. Cuma kisah nang tawaduk nihan di ke rumah. Nah jadi kada usah diulah-ulah bulik tak. Santai aja. Nah, artinya bila libur tuh nampakkanlah wajah tuh. Ya jangan nang pina lama, ceria lah. Nah, artinya santri muhibin tuh artinya apa ngarannya tuh? Ada dipandang nang uyuh atau ada semangat lah. Nah dari semangat itu wajah aura kita nih akan timbul. Corang nih ya dana. Bercahaya banget corang. Nah yang kelima wal khamisatu dan yang kelima adalah as-siwaku. Nah memakai siwak. Siwak tuh barang mun kada kawan nukar kayu rambutan halus tuh tatak. Ulah ukurannya kayak siwak juga ya modelnya. Nah, jadi hendak
Hendak berwudu bersiwak. Apalagi hendak berwudu napa sembahyang bersiwak juga. Hendak kuring bersiwak juga. Hendak belajar bersiwak juga. Nah, jadi hal-hal nang baik bagus saja bersiwak. Ya tadi, amun kadada siwak tangan gak boleh aja. Tapi mun tangan tadi itu nang kasar, mun nang licin-licin kada kawa. Mun buah nikam nih bening semua telunjuk kadada nang kasarnya. Nah, terkecuali ada buah paiwakan hasilnya. Paiwakan bisa. Nang bakas digigit nang iwak tangannya kasar ay. Tapi kada ada di sini kan. Nah, kalau kada ada boleh aja nih kain baju nih, kusutakan ke gigi, boleh aja. Nah, manfaatnya luar biasa. Nah, itu memudahkan roh keluar. Nah, apabila orang itu dalam keadaan sakaratul maut, amun bubuhan nikam ini janganlah dulu. Artinya keluar roh itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi pakai aja, jangan takutan. Kalau pakai siwak nih cepat keluar roh aja, jangan. Bukan kayak itu bang maksudnya. Nah termasuk juga manfaat memakai siwak itu. Nah kalau gigi putih jelas sudah ya, kalau bersih gigi. Nah menambah ketampanan seseorang. Nah bagus kelak. Artinya nang dulunya datang ke pondok nih pina hitam-hitam ya Allah. Ngaku aja lah ya Allah. Nah wayah ini bercahaya selama bersiwak. Nah, Pak dilihat na bercahaya berataan. Kada ada nang redupnya bang penikam. Nah, aku pernah mengiringi buah nikam ini undangan nang pakai tikap Tuhan. Aku di belakang mengiringi. Nah, jangan orang melihat, nah aja. Ada tak paling melihat ada mati pun nih, iya sudah nah. Nang tuha toh melihat nih. Kira-kira apalagi nang bubuhan nang standar nang kayak buah nikam nih. Bukan nang SMP, SMA atau apa. Pokoknya kada karuan guring tuh bangnya malam kurasa tawam bu bang. Tapi kenyataannya kayak itulah kayaknya. Bina bercahaya. Padahal kekawanannya banyak kayak jual lelakian, cuma ada di hiraninya aku lihat di Higa tuh ada. Malah kawannya lakian tuh ikut juga cangang aja juga. Wah, aku hebat muhibin kita nih nah. Luar biasa. Nah jadi nang kalimat tadi adalah bersiwak. Caranya ya digesek-gesek. Nah, digesek-gesek. Bujur juga itu digesek-gesek memang caranya aja. Caranya tahu ya kalau sudah leh. Caranya tahu. Ya. Nah kiranya itu aja kalau dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memelihara kita di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah taala mencurahkan rahmatnya
sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala